Bapak Ibu sudah siap untuk terima firman Tuhan? Nah, beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami, lalu kita lanjut dengan pemulihan hati anak. Yang saya tahu, dan itu sangat penting sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang juga runtutan dari itu. Keluargaku adalah sorgaku. Bilang sama kiri kanan, keluargaku adalah sorgaku. Betapa dahsyatnya. Bapak Ibu mau lihat sorga gak usah jauh-jauh. Gak usah tunggu mimpi 40 hari. Ya, sorga itu dijanjikan datang ke dalam kehidupan kita. Maka doa Bapa kami berkata seperti ini. Bapa yang di sorga, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Di sorga. Nah, bumi sebagai pijakan Bapa untuk hadir adalah keluarga. Itulah sebabnya kali pertama Bapa membangun adalah keluarga. Kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian Taman Eden, ya, itu keluarga. Tetapi Taman Eden itu ada satu pria, pastikan pria itu bukan Anda, yang lalai untuk menjaga seorang wanita. Ini versi saya. Wanita ini asik ngomong-ngomong sama namanya siapa? Ngomongnya sama si ular. Saya mau ingatkan, ular itu bukanlah jahat. Kalau Anda bilang ular itu jahat, loh ular itu kan juga ciptaan Tuhan. Tapi si ular itu adalah binatang yang cerdik. Kecerdikannya lah dihinggapi oleh rohnya setan. Nah, dia tahu tuh, namanya juga cerdik kan. Roh setan pakai orang itu memutarbalikkan satu kebenaran, terjadilah namanya peralihan. Ada namanya pergantian. Yang tadinya Eden sekarang jadi Edan. Sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Ya, nah itulah sebabnya Tuhan datang lagi memulihkan. Ya, keadaan dunia diserahkan kepada keluarga untuk memenuhinya, beranak cucu. Dan tahukah Anda kalau keluarga yang sudah rusak, kira-kira apa yang akan terjadi? Rusaklah bumi ini. Itulah sebabnya kitab Yesaya berkata bumi cemar karena penduduknya. Nah, penduduknya sebenarnya lahir dari mana? Pernah lihat nggak keluarga itu lahir di lapangan bola? Iya, kalau lagi main bola. Saya pikir juga nggak ada orang hamil lah main bola ya. Tapi kalau lahir di pesawat ada. Ya, kalau lahir di pesawat ada. Nah, nggak pernah ada yang namanya anak itu pasti lahir dari satu keluarga. Kecuali kalau keluarga itu belum jadi. Ketemu di pohon toge, pohon rambutan maksud saya, di tepi pantai kegelapan, di situ jadilah seorang anak lahir tanpa ayah. Nah, itu dia masalahnya. Tetapi bagaimanapun dia lahir karena dari seorang ibu. Dan memang yang namanya anak itu dilahirkan, maka terjadilah sebuah penduduk. Maksud saya kalau sebuah penduduk yang rusak itu diakibatkan dari apa? Bumi ini cemar diakibatkan dari penduduk yang dilahirkan dari keluarga yang rusak. Bapak Ibu, saya akan mulai untuk mengajak kita untuk membaca teks yang saya persiapkan. Nah, teks ini memang dari Alkitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 6. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Tuh bayangin aja kalau istrinya baik. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh
yang lemah lembut dan tentram. Tentram yang sangat berharga di mata Tuhan. Tentram itu sangat berharga loh Bapak Ibu. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Sebenarnya bukan kata menamai dia, memanggilnya, kalau bahasa Inggrisnya itu call, ya, Lord, Tuhan, ya, kurios. Anda seringkali menerima pengajaran tentang kata kurios. Dari kurios ada namanya Kyriakoi. Seorang penguasa, seorang yang berpengaruh. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudara, keluar dari pemikiran ayat yang kita baca tadi, teks tersebut memperlihatkan atau menunjukkan suasana kehidupan keluarga bagaikan apa? Surga. Jadi kalau kita lihat dari ayat pertama sampai 6, dia memperlihatkan ada suatu keluarga yang begitu indah. Pernah dengar enggak istri memanggil suaminya Lord? Belum pernah ya. Mengapa orang itu bisa dipanggil Tuhan atau Lord? Ya, pasti ada kelebihannya dong. Pasti ada kelebihannya. Nah, kelebihan itulah yang memenuhi kehidupan rumah tangga. Dari situlah orang akan melihat ada suasana sorga. Bilang sama kiri kananmu, saya suka kalau itu terjadi di tengah keluarga kita. Ayo dong. Sehingga istri dan anak-anak diberkati menjadi berkat. Tujuan kita diberkati Bapak Ibu bukan hanya bisa beli mobil, beli rumah. Kalau yang seperti itu memang banyak. Seharusnya orang yang diberkati itu bisa jadi berkat. Dalam hal apa saja? Semua kehidupan. Bukti kita diberkati kalau kita bisa jadi berkat. Dan dikatakan orang-orang yang lemah imannya mendapat kekuatan baru. Wih ya. Anak-anaknya diberkati. Wah, Anda lihat keluarga yang diberkati. Keluarga Shekinah, keluarga yang penuh kemuliaan Tuhan. Kemana saja itu jadi berkat. Jadi ceritaan yang baik, bukan jadi pencemoohan. Saya tahu ini khotbahnya nggak terlalu tepat kalau buat umum. Harusnya seminar. Sebab nanti ada poin-poin yang khusus ditekankan kepada pria-pria dan wanita-wanita. Tetapi karena ada hubungannya dengan pria dan wanita, lepas dari kata suami atau istri, dan di sini kan banyak pria dan wanita. Kan nggak ada yang setengah-setengah kan? Kalau yang setengah-setengah nanti saya minta Gideon lining khusus dulu supaya jadi salah satu status pastinya. Ya Pak ya. Nah, khotbah hari ini seperti itu. Bapak Ibu, semua itu terjadi karena apa? Karena seorang pria. Semua itu bisa terjadi, rumah tangga, keluarga bisa mencerminkan surga karena seorang pria. Pria yang model gimana? Pria yang mengerti kebenaran. Ayo itu suami-suami duduk dengan istrimu. Saya paling gak suka benar-benar ya. Setiap kali saya khotbah kalau dia ada pria-pria duduk pisah sama istrinya, saya tuh mau cewek aja. Kamu tuh punya istri gak sih? Kamu tuh punya suami gak sih gitu loh. Ayo istri bilang sama suaminya, seorang pria sayang. Saudara, itulah sebabnya saya pengen loh mutarin satu video lagi. Beberapa minggu lalu saya sudah putarkan di sore tentang pemulihan hati anak. Ih mantap loh hari ini semua pasangan lengkap. Ada yang baru lari ya, nyambung gitu. Kecuali kalau Anda yang gak punya jangan coba-coba ya nyari-nyari sendiri ya. Mantap semuanya. Berarti Psalm 21 sudah bisa mempersatukan
para pria-pria dan wanita yang sudah berstatus suami istri, kepada mereka yang belum status suami istri, perhatikan baik-baik. Jangan coba-coba membangun sebuah keluarga dengan cara coba-coba. Kalau Anda makan cakwe boleh, salah kita bisa beli yang lain. Kalau Anda beli mobil boleh coba-coba. Ada namanya juga apa? Test drive itu ya, tes dulu boleh. Kalau cocok beli. Tapi yang namanya keluarga gak bisa tes. Keluarga itu adalah kehendak Allah dan gambar Allah toh. Salah-salah masalah. Saya bukan penganut teori tidak suka pacaran. Enggak, saya izinkan. Tapi tolong kata pacaran diganti pengenalan. Jauh lebih baik. Istilah orang tua sebelum Anda nikah kenallah dalam-dalam. Buka mata lebar-lebar. Kalau sudah nikah tutup rapat-rapat. Nah, masalahnya kalau waktu Anda nikah, waktu pacaran itu suka tutup rapat-rapat. Duduknya aja rapet. Ditambah lagi empet. Nah kalau sudah nikah, wah jalan deh. Udah siap videonya? Tolong diputarkan. Saya ada persoalan. Terima kasih. Timur tahun saya. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa, 食飯啦。嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸，仔，一步一步嚟，你一定得嘅。But it's even harder not to love. Ba, Ma. Papa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Family is forever. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat seorang pria yang punya peran di dalam keluarga. Bapak Ibu, terkadang kita mudah menerima sebuah pemahaman
bahwa kerusakan atau terjadinya sikap yang buruk dari seorang anak, biasanya kita akan berkata begini, itu karena lingkungan yang buruk. Ya Pak ya. Lalu kita berusaha pindah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Hal seperti itu seringkali menggambarkan kita kalau nggak bertumbuh di sebuah gereja, kita bilang gerejanya nggak bertumbuh. Kita pindah gereja lagi. Dan saya lagi berpikir begini, kalau seperti itu kejadiannya, dunia ini bisa kacau. Kalau kita diam di satu daerah dan daerah itu memang sangat amat tidak menentukan, lalu kerusakan keluarga kita berkata bahwa karena lingkungannya. Bahkan kita katakan kotanya. Sehingga kita berusaha pindah ke luar negeri. Seakan-akan kalau saya tinggal di sana, anak saya bisa jadi kebule-bulean. Bisa Anda ubah di luarnya bule, tapi dalamnya tetap aja Indonesia loh. Mengerti gak maksud saya Bapak Ibu? Jadi kalau saya temukan bahwa yang menentukan kehidupan seseorang bukanlah lingkungan di luar, tapi lingkungan di dalam, yaitu keluarga. Nah kalau bicara lingkungan di dalam, siapa yang menentukan? Seorang pemimpin dari satu negara yang punya masalah hatinya, maka negara yang ditatanya menjadi negara yang tidak baik. Kalau hatinya ego, pastilah pemimpin itu seorang yang mementingkan diri, memperkaya diri, artinya ia akan menciptakan suasana korupsi. Ada negara yang pemimpinnya sangat tulus dan ikhlas di dalam kepemimpinannya. Kan saya nggak mau pakai siapa kan. Sebab nggak enak kan ini didengar secara umum. Hari-hari ini kita sudah lihat di negara kita sudah muncul benih pemimpin-pemimpin seperti itu. Yang punya hati untuk bangsa. Kita berdoa. Lambat atau cepat bangsa kita akan muncul bangsa yang takut namanya korupsi. Walaupun hari-hari ini kita masih lihat terjadilah satu pembersihan. Itu namanya masa transisi. Semua dari siapa? Dari pemimpin. Rakyat itu bisa buruk itu karena pemimpinnya. Nah rumah tangga itu bisa bermasalah karena pemimpinnya. Pemimpinnya siapa Bapak Ibu? Ya pemimpinnya ya pria itu. Pria itu ada di mana? Saya yakin pria itu ada di ruangan ini. Coba istri-istri kasih tahu, rupanya prianya ada di sampingku loh. Yang menentukan keluarganya. Ya apa ya Bapak, Ibu? Ya. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan bersembunyi di balik kelemahan. Seringkali saya berkata. Ketika itu engkau jadikan kelemahan, engkau tidak menjadi pencerminan. Nilai keluargamu jatuh karena tidak kemampuan kamu memimpin. Jangankan menghadapi godaan dari luar. Menghadapi dari dalam sendiri aja Anda konflik. Ya Pak ya, Bapak Ibu saya nyampaikan firman ini kepada kita semua. Manakala saya saat untuk berbicara, saya berdoa supaya roh itu menjamah hati Bapak Ibu. Sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ke-7 ini berbicara tentang seorang pria itu Bapak Ibu. Demikian juga kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Nah ini kata kunci, supaya doamu jangan terhalang. Keluarga yang bisa menghasilkan nilai-nilai keluarga, itu karena hubungan ke atasnya baik. Siapa yang punya hubungan ke atas baik? Mau tahu? Ikuti semua ini.
Maksud daripada pembacaan ayat yang terakhir tadi itu, atau ayat yang baru kita bacakan, suami adalah kepala. Perhatikan Bapak Ibu, mungkin seringkali kita dengar kalimat ini. Gak apa-apa, namanya juga kita ngajar berulang-ulang. Ayo wanita-wanita, kalau Anda lihat, istri-istri, kalau Anda lihat sebelahmu itu suamimu, bilang sama dia, suami itu kepala. Ya, kepala. Ingat, jangan lupa itu kepala. Betapa anehnya kalau yang namanya tubuh enggak punya kepala. Betapa anehnya kan, gitu loh ya. Sedangkan istri adalah tubuh. Kedua hal tersebut berbicara fungsinya, bukan manifestasinya. Tentu kita berbicara apa fungsinya, nilai spiritnya. Nilai daripada hakikatnya. Tuhan pada mulanya menciptakan pria dan wanita itu satu, kemudian dibelah jadi dua. Ya, karena pria ada karena Tuhan, sekali lagi pria ada karena Tuhan. Anda punya tanggung jawab kepada siapa? Tuhan. Wanita ada karena siapa? Karena pria. Berarti wanita-wanita atau istri-istri Anda bertanggung jawab pada siapa? Pada pria itu, pada suami itu. Jadi hidupmu itu Anda harus lakukan apa yang pria itu gariskan. Ya tentu pria yang juga bertanggung jawab pada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya temukan dari pembacaan ayat ini ada beberapa hal yang saya sharekan buat Anda. Pertama, dia katakan suami seharusnya, maksudnya apa? Suami seharusnya apa? Bijaksana terhadap istrinya sebagai kaum yang lemah. Kaum itu berarti apa? Sekelompok manusia, sekelompok komunitas. Ya, artinya kalau kata kaum berarti saya bisa pastikan ini berbicara global. Enggak ada kita ketemu, saya kan lemah, yang sana kan kuat. Enggak seperti Tante Ano, enggak seperti Tante ini, enggak seperti itu. Tetapi Alkitab saya katakan, kata kaum berarti ini berbicara apa? Global. Itulah sebabnya dibutuhkan seorang pria yang apa? Bijaksana. Kata bijaksana itu bukan ukuran sini Bapak Ibu. Kalau di sini bijak sini. Bijaksana itu ukurannya sana, pria-pria mesti bijaksana. Lalu apa sih arti kata bijaksana? Saya coba terus merenung, saya dapatkan bahwa kata bijaksana itu tolong dimengerti gitu loh. Ya saya mewakili pria wanita-wanita, sebenarnya wanita-wanita itu akan berkata begini, tolong dong ngerti aku ini. Tuh kan wanita-wanita itu tertawa, berarti memang begitu. Bapak Ibu pernah nggak dengar? Ketika ada masalah terjadi, dia bilang apa? Lu nggak ngerti sih, lu nggak ngerti sih perasaan gue, lu nggak ngerti sih, itu aja kan. Coba istri-istri kasih tahu sama suaminya, tolong dong ngerti gue. Ya, saya belajar ini loh Bapak Ibu. Anda pikir ini yang khotbah udah hebat banget? Tetap terus belajar. Ngerti tentang apa? Ya, pertama itu ngerti tentang bahwa dia adalah kaum yang lemah. Maksudnya apa kaum yang lemah? Ya, yang lemah itu yang pertama punya kekurangan pasti toh. Ya, punya kekurangan. Wanita itu pasti punya kekurangan. Saya sama istri saya, dia punya kekurangan. Pertama kurang tinggi dia. Kalau dia mau ciuman sama saya mesti ngalah dulu. Ini enggak terlalu kotor ya. Kalau mau kiss begitu, tolong yang lompat aja. Emangnya manjat pohon. Nah, masalah muncul kalau dia lagi mau ambil barang yang tinggi tuh. Muncul enggak? Muncul. Kalau kita mengerti kalau dia mau panjat tinggi sebagai pria seharusnya gimana?
deketin yang gua yang ambilin. Kekurangan lu ada di gua. Tapi dulu aku itu termasuk orang yang cukup bersalah. Saya biarkan dia panjat sendiri. Bener ya. Saya biarkan dia panjat sendiri. Gua pikir begini, lu belajar dong usaha. Rupanya salah. Setelah saya membaca ini, saya mesti bertobat. Saya bilang sama istri saya minta maaf ya, selama ini saya nyiksa kamu. Dia kurang tapi saya biarkan aja. Terpaksa dia mesti panjat pakai tangga. Kadang-kadang kita bilang, hati-hati loh umur ya, umur tuh. Lu panjat tangga, lu panjat bangku, jatuh gimana? Hei, tahu nggak pria itu pria apa? Kampret. Saya dulu termasuk orang seperti itu. Kampret benar-benar. Kok dibiarkan istrinya seperti itu? Mestinya kalau pria yang mengerti bahwa dia suami, langsung entar yang duduk aja. Ini bagianku karena kamu memang kurang terhadap itu. Pria-pria itu ada di mana? Ada di ruangan ini loh. Istri-istri kasih tahu ada di samping gua orang itu. Nggak tahu kekurangan gua. Ya kalau istri saya itu kurang cekatan. Ya, kurang cekatan orangnya. Jadi saya mesti belajar sabar menungguin dia. Nah, saya ini orangnya yang serba cepat. Anda tahulah kejadiannya gimana. Saya punya istri kurang apa? Dia nggak bisa seperti saya. Satu hari loh dia sampai stres banget. Pertama kali saya jadi pendeta, saya itu dioyok-oyok, tahu nggak dioyok-oyok itunya? Digosok-gosok sama orang. Lu punya istri itu mesti bisa khotbah juga dong. Ini Pontianak bukan Jakarta. Yang namanya ibu gembala itu mesti bisa khotbah supaya diberkati. Wah bener juga gue bilang. Mah, lu belajar khotbah. Lu tahu nggak bisa tidur dia, stres. Satu hari saya dorong dia terus dan dia berdoa. Saya paham orang disuruh doa di atas, bagaimana rasanya. Pertama kali saya berdoa bukan duduk di atas, hanya komsel, pala saya cuat. Itu gede banget pala saya, nggak bisa saya kendalikan. Saya mengerti banget itu kesukaran, tapi saya paksa dia berdoa juga di atas. Selesai berdoa ada orang datang kasih nilai. Ibu malu-maluin, waduh. Doanya gimana saya nggak bisa amin, nggak ngerti itu. Saya kalau dulu doanya, pala saya besar kecil, saya tanya sama istri saya, yang tadi saya doanya gimana? Mantep, seperti seorang pendeta. Loh, gara-gara omongan istri ini, aku jadi pendeta benaran. Itu kali pertama berdoa. Tapi dia dapatkan teman-teman yang bukannya ngangkat tetapi jatuhin. Nangis dia pulang ke rumah. Waktu aku lagi berdoa malam, aku lagi baca, udah jam 1, jam 12 dia nangis terus. Dia datang ke saya, Pak, gua tahu sekarang. Memang saya ini gak layak jadi seorang istri. Karena gak bisa temenin kamu. Tapi saya temukan kata Tuhan, aku ini berharga di mata dia. Saya peluk dia, betul yang kamu berharga walaupun gak bisa khotbah. Engkau sudah Tuhan berikan itu kepada saya. Walaupun kamu ditolak sama orang. Walaupun kamu diejek karena kamu bukan istri mereka, kau istri ini. Duduk, tenang aja. Aku yang hadapi. Mau khotbah model apa? Maksud saya mau khotbah model apa gitu loh. Sampai hari ini dia tenang. Maka Anda gak heran melihat dia imut-imut terus. Kenapa? Gak ada rasa takut. Kalau di belakang seorang pria ada wanita yang dahsyat, kata Bung Kardi kemarin, ya, tapi tidak boleh dibilang belakang, samping. Nah, saya berkata, ya, di samping dia ada seorang pria yang dahsyat, yang mendampingi dia. Maka sekarang, waduh, kalau Anda dengar dia kalau ngomong sharing pribadi, wah mantap sekali.
Intinya Anda akan tahu siapa dia sesungguhnya. Wih, babe mucinya terus. Loh, ini kan peran seorang pria. Ya toh? Pria-pria kita masih bertobat, berani bertobat. Jangan menuntut. Karena itulah kekurangan dia. Kita mengerti kekurangan dia, kita terima, isi. Jangan kita yang nuntut dia berubah kesukaan kita. Justru kita harus berubah mengikuti kemampuan dia. Kita topang dia supaya dia bisa mampu seturut dengan kehendak Bapa, bukan kehendak maunya kita loh. Istri-istri kasih tahu suami, mengerti kehendakku, keadaanku loh. Jangan cuma nuntut aja loh. Kekurangan dalam keberadaan dirinya sebab wanita itu muncul karena pria. Yang kedua kekurangannya apa? Lemah, artinya apa? Ada perbedaan Bapak Ibu. Pria dan wanita itu jelas beda. Kita nggak bisa minta wanita itu sama seperti kita. Lu kok nggak sama seperti gua? Lu kalau mau sama nikah aja tuh sama dia tuh si Atong. Nikah sama entong. Ya tuh aneh kan? Ya memang beda, satu dari kutub utara, satu kutub selatan. Tapi memang itu kedua kutub diperlukan untuk mengayomi bumi ini. Coba kalau kutub selatan tiba-tiba hilang, bumi ini hilang. Ya Pak ya, ini hukum alam loh. Sama saya pikir juga pria dan wanita memang ada perbedaan karena Tuhan memang buat dia beda. Tadi saya sudah katakan bahwa pria itu ada karena Tuhan, tapi wanita ada karena pria. Nah, ya, terdapat perbedaan dengan pria sebab itu dia disebut wanita. Kalau mau sama, dia tidak disebut wanita. Disebut apa? Wah. Nah, Anda yang ngomong tuh. Terkadang sama, terkadang beda. Mau begitu? Lagi jalan sama dia. Dari rumah sayang. Nah, itu bahaya tuh. Nggak begitu kan? Halo, Bapak Ibu bisa ngerti nggak maksud saya? Ini penting ya, ini firman Tuhan. Supaya doa kita tidak terhalang. Biar keluarga kita menjadi surga buat anak-anak. Diberkati jadi berkat. Berikutnya dikatakan apa? Ia karena dia lemah, dia mempunyai kebutuhan Bapak Ibu. Bilang sama kiri kananmu, wanita punya kebutuhan. Memang pria juga punya kebutuhan. Pernah nggak kamu itu selidiki kebutuhan wanita itu apa? Memang nggak semua wanita sama. Waktu seminar di mana itu? Di Kucing kita adakan simulasi ya untuk menemukan kebutuhannya. Tapi satu hal yang Anda perlu tahu, kebutuhan wanita dan pria itu berbeda. Kenapa? Karena pria itu logikanya di depan. Ya. Emosinya di belakang. Tindakannya lebih spontan karena dia berpikir dulu baru dia lakukan. Beda kalau wanita. Ya, emosinya di depan, perasaan di depan, logikanya di belakang. Ya. Jadi dia bukan dirasa-rasain dulu. Coba kalau Anda lihat, saya ini benar-benar ngalami persoalan satu hal ini. Saya ini adalah orang seperti begini. Dulu kami di Jakarta, itu suka nangkap kodok. Nangkap kodok tahu ya? Nah, karena kami nangkap kodok itu adanya di Ancol, di situ ada tulisan tegangan tinggi. Nah, kami ini orang bisa baca. Karena tegangan tinggi katanya nggak boleh masuk. Kenapa? Bisa-bisa kesetrum. Tahu apa yang terjadi? Ada encek-encek yang nggak bisa baca. Dia masuk aja, kita bilang cek, jangan masuk. Ya kan? Sudah biasa. Dia masuk. Dalam hitungan gak berapa lama keluar, bawa kodok hampir penuh. Dia punya sarungnya, dia punya karung guninya tuh. Kami sudah sekian jam gak dapat apa-apa. Ya karena dia. Nah tahu gak apa yang terjadi? Itu terjadi pada saya. Ya itu suka ngomong begini. Kalau kemana-mana, aku kalau udah masuk ke satu tempat. Enggak, hitungan jam hanya berapa detik udah keluar buat 2 bungkusan. Lu cepat banget lu. Dia bisa berhari-hari nggak dapat satu pun. Ngerti nggak? Kenapa? Dia beli barang pakai perasaan.
Bagus ya. Bagus, tapi mahal. Taruh lagi. Saya di belakang suka ikutin. Emangnya lu suka? Suka sih. Mahal. Udah saya kasih aja, tangkap sukacitanya. Lu bisa bayar gak? Bisa, beli aja. Enggak sayang. Dia jalan lagi. Nah gua orang ini yang ngikutinnya kan jadi masalah. Gue bilang gue gak punya karunia seperti itu. Lu cari sendiri, lu suka lu beli. Kalau sudah beli lu bayar aja. Gue cari warung kopi. Warung kopi yang ada label hijaunya. Ya karena ini kan langsung nih gak boleh promosi. Saya duduk di label hijau yang hidungnya keriting. Ya pasti Anda gak tahu. Saya tungguin udah selesai baru keluar. Saya pikir itu paling tepat untuk menyelesaikan masalah, solusi yang paling tepat ini. Saya gak mampu seperti itu. Dan akhirnya memang terkadang gak beli apa-apa. Lu temenin gue dong beli sesuatu. Gue bilang susah udah kasih tahu loh. Nah biasanya terkadang, biasanya ya satu ketika dia tuh lagi lihat sesuatu. Saya di belakang, karena ini luar negeri saya gak berani tinggalnya lama-lama juga bisa di-guide orang lagi ya. Jalan juga gak tahu kan. Ya lumayan aku ikutin aja. Lumayan capek ya maksud saya. Ya bolak-balik gak beli gimana tuh. Dia nawar. Gue bilang lu taruh. Beli aja dia jalan. Dia jalan saya bilang yang aku mau ke WC dulu lu jalan aja. Aku gak ke WC itu barang aku beli aja. Aku beli taruh di hotel dulu. Itu dia bilang tadi barang itu bagus ya. Iya beli aja. Kan lu ada duit kan? Ya dia balik lagi. Begitu dah, ya barangnya udah dibeli orang. Dia bilang, gue nyesel tadi kenapa gue gak beli pada beda. Ya gak apa-apa, lain kali aja. Pulang dengan penyesalan gak beli barang. Sampai di hotel dia masuk, hah? Itu kok barang di sini? Mujizat terjadi, saya bilang. Tahu apa yang terjadi? Langsung dia lompat lagi. Kenapa? Memang dia rendah, saya ini tinggi. Untuk menjawab thank you-nya itu dia mesti lompat. Biar Anda rasain nanti. Itu kebutuhan wanita, kita mesti ngerti. Kebutuhan berikutnya apa? Kebutuhan istri saya baru tahu loh beberapa hari ini. Dia itu butuh saya tuh tampingin dia. Kemarin kami sharing-sharing tentang keluarga, dia cerita sama saya itu tersiksa loh. Ya yang saya itu rasa tuh kayak gak ada harganya. Sampai saya bertobat, oke yang saya maaf. Saya kemarin ikutin dia sepanjang hari itu nentengin barang dia sampai saya itu pegel. Saya mau belajar jadi suami yang benar-benar mengerti kebutuhan dia. Dia belanja kali ini ke Jakarta, anak saya bilang, wow mama luar biasa. Karena ada pria yang luar biasa. Dia beli gue tentengin jalan sepanjang hari. Dia berbunga-bunga. Dia masuk saya tungguin. Dia keluar saya bilang sama saya, kali ini kita mesti layani mama dengan baik. Lu jangan kalau lu gak sanggup lu pulang aja, lu cari warung kopi papa yang layani. Ini karena mama satu-satunya gak ada second punya lo. Gak bisa diganti. Kalau sabun kan bisa refill, kan ini gak bisa. Kenapa? Karena baru-baru ini saya melihat bagaimana dia terhadap mamanya baru meninggal kan. Minggu lalu dia meninggal. Begitu mamanya meninggal, mamanya memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa. Bagaimana terhadap banyak orang, walaupun meninggalnya pun bukan Kristen, tetapi hatinya pun hati Kristus ada. Kenapa? Kami seringkali tawarkan. Salah satu anaknya itu seringkali doakan dia. Bahkan dia pernah tinggal bersama kami, bahkan tinggal di sekretariat. Dia pernah mimpi Yesus. Oleh karena keterbatasan dia belum dibaptis, dia tidak ikut kita. Silakan karena dia istri saya bilang, anak bilang kita enggak usah paksain. Tapi begitu melihat dia meninggal dengan keadaan dia, saya benar terinspirasi. Saya bilang sama anak saya, kapan kita mau menyenangkan orang tua kita? Apa tunggu seperti itu? Justru dia lagi hidup. Kalau dia sudah meninggal, Anda mau bikin apa aja nggak ada artinya. Jadi waktu dia hidup lah kita bisa menenangkan dia. Nah saya waktu dia mamanya meninggal, dia kaget. Iyalah karena meninggal dadakan kan. Meninggalnya gak ada sakit, gak ada apa-apa.
Ya kan kalau orang sakit kan dari sayang sampai jadi apa? Dari sayang sampai kita apa? Lupa kan? Wah, apalagi udah tahun-tahunan kita minta pendeta doain apa? Bukan doa kesembuhan, doakan pelepasan cepat mati dia. Kan begitu. Dan ini tiba-tiba pastilah mengganggu loh, ya, mengganggu emosinya dia. Waktu dia dengar pulang dari gereja, ya jam 2 dia dengar berita tentang mamanya meninggal, dia naik ke atas dia bilang, "Pa, mama, apa mama?" Saya peluk dia, saya bilang, "Kenapa?" "Meninggal." Ya dia mau nangis, saya bilang enggak usah. Orang kan bisa meninggal, mungkin besok, lusa bagian kita. Kita nggak tahu. Ya, kita ini ngantri loh. Ngantri. Kayak di Singapura ngantri beli iPhone. Di Singapura saya dia di TV kan mereka lagi. Ya, ngantri Bapak Ibu. Jadi kematian itu, tapi dia hanya kasih pengertian langsung dia kuat. Oh ya. Nah saya lihat seorang wanita, dia butuh apa? Dia butuh orang yang bisa menguatkan dia. Saya nggak bilang, "Oh cengeng banget lo, kau tahu nggak istri pendeta lo, gembala lo, jangan." Enggak, saya cuma bilang kematian itu biasa. Nah habis itu kebutuhan apa lagi wanita? Hati-hati loh, kebutuhan wanita dan pria beda. Wanita itu butuh kasih sayang. Kalau pria itu butuh cinta. Cinta itu kepanjangannya atau cinta itu sama dengan apa? Nafsu. Itu ya kan? Pria itu paling gampang itu cinta itu apa? Cinta itu nafsu. Birahi. Ya kan? Begitu nafsu, itu yang pertama. Kedua apa? Buka baju selesai itu. Itu pria. Tapi kalau wanita beda. Dia perlu kasih sayang. Perlu dibelai-belai. Nah dia sampai dia naksir bukan nafsu. Dia naksir banget. Akhirnya apa yang dibuka? Hatinya terbuka. Maka itu Bapak Ibu kamu lihat kalau yang namanya wanita selingkuh susah lepas. Karena dia udah buka hati. Udah melekat tancap. Aku kalau ngelayani yang namanya wanita selingkuh, aduh sampai saya kadang mau ketok dia. Gimana? Karena hatinya sudah terbuka dan sang panah api itu, panah asmara udah cium ke dalam. Infeksi itu. Kalau lain pria enggak. Mau dari gimana dikasih juga karena nafsu selesai. Haleluya, enggak gitu dia. Yang tertawa sehat. Pria-pria itu ada di ruangan ini. Lihat apa-apa nafsu. Babe nafsu, nafsu juga. Itu otak reptil namanya. Reptil brain. Maka itu Alkitab katakan semua berperan pada jiwa. Yaitu kita mari. Dia katakan apa? Change your mind. Ubahlah mindsetmu. Namanya apa? Human brain-nya harus ubah. Otak manusianya, segala tindakan-tindakan perlu dimaknai. Nah itu namanya otak manusia. Adanya cuman apa? Manusia, pria itu. Kebutuhan wanita itu belayan. Bisikin terus dong. Kan biasanya diajarin kalau pernikahan. Jangan berhenti bilang I love you. I love you. Sorry. Thank you. Ya, dia butuh banget. Ya, pria-pria juga butuh yang seperti itu. Ya, kasih tahu tuh wanita-wanita kepada sampingmu. Aku tuh butuh makanan itu loh. Itu namanya kasih. Ya, katakan aku sayang deh sama kamu. Walaupun sudah tua, ya, udah bermutu, berusia tua. Ya, tetapi kamu masih imut-imut. Ya, kalau dulu saya beda nggak seperti itu. Kamu masih imut-imut. Mungkin buat orang lain sudah nggak dipandang, tapi buat saya masih. Saya bilang begitu. Ya tuh, masih mau terus gak nih?
Ada bagian wanita, jangan cuma ini pria diserang. Enggak, saya lagi ngajar kok. Terus lagi yang kedua, tadi apa? Bijaksana ya. Yang kedua apa? Hormati istri sebagai apa? Teman pewaris kasih karunia. Nah dia. Tahu enggak, istri itu teman pewaris kasih karunia. Yang pertama tahu sendiri. Kenapa? Kita mesti mengerti, menghormati. Kata menghormati itu adalah apa? Memberi nilai, menghargai. Coba Anda kalau baru beli mobil, taruhnya di mana? Kalau dipegang sama orang aja, jangan dipegang. Oh, itu mobil padahal belum kotor, udah dilapin terus. Mengkilat loh. Padahal mobil gak jalan, didudukin terus. Namanya apa? Karena Anda sangat memperhatikan. Jadi menghormati istri sebagai pewaris kasih karunia. Yang pertama, sebab wanita itu adalah bagian dari hidup. Wanita itu adalah bagian dari hidupmu. Bapak Ibu, siapa pria sini merasa enak tanpa ada wanita? Coba tangannya diangkat dong. Ya, tanpa wanita. Oh, saya belum punya istri. Iya betul, Anda belum punya istri. Tapi Anda juga perlu seorang wanita yang menyusui kamu kan? Itu mama kamu. Dalam hidup saya ada 2 wanita yang buat saya paling berharga. Pertama mama saya. Kedua istri saya. Itu wanita. Dan dia adalah bagian hidup saya. Setelah saya mengerti kebenaran Bapak Ibu. Ayo istri-istri kasih tahu sama pria-pria. Maka itu saya bilang duduk sama-sama supaya kamu tuh sadar, suami istri sadar. Ya, apalagi Anda pengkhotbah lagi ya. Nanti mateng kamu. Istri adalah bagian mahkota kehidupan yang seharusnya apa? Dihargai dengan berat. Kenapa saya menggunakan terminologi istri itu adalah bagian mahkota? Waktu kemarin kita seminar bahwa pernikahan itu adalah mahkota kehidupan. Nah istri kan seorang pria perlu nikah sama yang namanya wanita kan, yaitu istri. Maka dikatakan Anda pun bermahkota ketika Anda sudah nikah dengan seorang istri. Kecuali kalau Anda nikah dengan seorang yang lain. Nah saya nggak tahu itu mahkota atau apa itu. Ya. Nah itulah sebabnya kalau kita tahu bahwa itu mahkota yang kita dapatkan bukan karena beli, tapi ini karena kasih karunia. Ya mesti dijaga dong. Kemarin saya lihat ada olahragawan yang dulu dikasih piagam penghargaan itu. Mereka bikin satu lemari, dibersihin terus. Dia ceritakan sama anak cucunya, ini loh, wah bangga sekali. Bapak Ibu, tolong, istri itu adalah bagian mahkota. Istri-istri senang dia bilang, teruskan nanti gua beliin nasi bungkus. Yang kedua, kenapa kita menghormati? Karena kelengkapan dari keluarga. Itu kelengkapan dari keluarga. Keluarga dianggap bahagia manakala keutuhan suami istri menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Gereja ini menganut hidup kesatuan keluarga. Itulah sebabnya kalau mau khotbah ya nggak boleh duduk sendirian. Tapi kalau orang yang sering kali bermasalah dengan keluarga, gereja ini pasti grounded. Bermasalah istri atau suami. Jangan kita, ini kesatuan suami istri loh. Jangan kita pakai alasan, gue punya anak. Lalu di tengah-tengah, tiap kali duduk tengah-tengah diganjelin sama anak. Tidur diganjelin sama anak, maka lu gak pernah beranak lagi. Terus yang ini yang anak jadi masalah. Kita pemimpin bisa kelola. Bilang, bisa kelola. Jadikan alasan. Saya gak ngerti sama manusia. Betul. Kesatuan itu penting sekali. Saya cerita sama teman-teman, saya bilang saya juga punya anak 4. Gak pernah ada kesulitan hadirnya anak di dalam rumah tangga kami. Gak pernah ada kesulitan. Model apapun kami ikuti.
Karena anak itu perlu dididik waktu saat dia mau. Jangan tunggu dia gede baru bawa ke gereja. Aduh, matang loh. Anak itu sejak dia lahir sudah mulai memperkenalkannya namanya keramaian. Begitu serahkan kepada Tuhan, terus kita bawa ke gereja. Anak saya akhirnya apa? Dia terus di gereja. Jangan nanti kita anak disimpan di rumah, nggak boleh kena ini, nggak boleh kena itu. Udah gede bawa gereja, dia bikin masalah buat kamu. Nanti dia duduk, dia lompat sana lompat sini. Dia tarik, mau nggak mau Anda bawa keluar, kayak takut ganggu orang. Akibatnya apa? Kesatuanmu terceraikan oleh hadirnya seorang anak. Padahal anak itu hadir karena kesatuanmu. Paham nggak? Jangan hadirnya seorang anak memecahkan kesatuanmu. Seperti kita gini. Berkat itu datang karena apa? Karena ada kesatuan. Jangan berkat itu datang memecahkan kesatuan. Tahu nggak kata berkat itu apa? Karis, bilang karis. Bahasa Yunani kata berkat itu karis. Maka dari situlah ada kata karisma, hadiah. Ada namanya karismata, kasih karunia. Itu namanya berkat itu kasih karunia. Jangan karena berkat itu memecahkan hubungan antara kita dengan pertama atas. Sebab apa? Suami istri itu begitu menyatu, listrik nyala. Artinya sorga turun. Jangan nyalanya listrik lalu hubungannya putus. Banyak orang gak bisa berdoa hadirnya seorang anak. Ditanya baca kitab, mana bisa be? Anak gue bentar-bentar nangis. Mana bisa be? Bentar-bentar mau nete. Yang nete anak lu atau bapaknya? Oke, ya ini bukan marah, kurang bahagia melihat yang seperti itu. Yang berikutnya, menghormati apa? Karena ia adalah cahaya kehidupan. Hormati istri, dia cahaya kehidupan. Ibarat itu lampu, wah istri-istri wajahnya semua berubah. Hari ini babe benar lain khotbahnya. Ya, istri itu cahaya kehidupan. Betul. Kalau Anda lihat istrimu itu disenangkan, istrimu itu sukacita, gimana? Rasanya kita juga bergairah banget kan? Ya kalau pagi-pagi bangun saya perhatiin istri saya. Ngantuk ya? Iya mau tidur. Oke, tidur aja. Gue mau doa. Jadi gue tanya, oke siap kita doa sama-sama. Doa pegangan tangan mesti berdoa. Ya. Jadi harus, ya siapa yang mulai? Ya pria itu. Hargailah bahwa dia itu lampu penerang, pelita kehidupan. Udah mau habis ya. Sekarang bagian wanita. Kedua, istri-istri. Nih, pria-pria sekarang mulai bangkit. Pria-pria kasih tahu sama sampingnya. Ma, yang. Tuh si pengkhotbah lagi mau bicara wanita tuh. Doa ya supaya jangan tersandung gitu. Istri-istri gitu. Kedua, istri seharusnya apa? Istri seharusnya tunduk kepada suami yang adalah kepala. Nah dia itu. Ya bilang ya suami-suami. Hei istri tunduklah kepada suami. Kenapa? Karena dia kepalamu. Kan gak pernah kan Anda tuh tonjok-tonjokin terus kepala kamu. Betul gak? Betul. Nah karena itu kita mesti apa? Tunduk. Ya, bukan ditanduk. Kenapa? Karena dia sebagai apa? Imam. Bilang dia itu imam, kepala itu imam. Tahu gak Alkitab katakan yang berhubungan dengan Tuhan itu kepala sebagai gambaran Kristus. Jadi kenapa kita mesti tunduk kepada suami kita? Karena dia imam. Seburuk apapun dia itu perantara hubungan kehidupannya ke atas. Kalau Anda tidak mengakui dia sebagai kepala, sebagai imam, maka fungsi keimamatannya tidak bisa.
Kalau kita tahu dia imam sebagai seorang istri seharusnya menyelenggarakan mesbah keluarga. Artinya apa? Sebaiknya memang istri itu cakap untuk menyelenggarakan mesbah keluarga. Supaya imam itu ada di situ. Memang sih kalau istri belum mampu maka pria. Tapi tolong istri Anda mesti punya pandangan, ubah mindsetmu bahwa suami saya adalah perantara antara Tuhan dan saya dan keluarga. Jikalau kita tidak memandang suami kita sebagai imam, maka keluargamu tidak mendapatkan apa? Support energi ilahi. Bilang, imam. Imam fungsinya apa? Hubungan ke atas. Dia perantara. Hubungan ke atas dan menyampaikan. Bapak Ibu, kalau kita sebagai seorang manusia, perhatikan, sebagai seorang manusia dalam hubungan sosial, kalau kita sudah memandang orang itu berdasarkan pola pandangan kita atau berdasarkan logika kita, timbul ada namanya konflik pikiran atau konflik pandangan. Ya, namanya kita memiliki konflik persepsi. Walaupun terkadang itu yang disampaikan memang baik, tapi karena konflik persepsi kita mulai timbul namanya apa? Kurang mood di hati. Anda tahu siapapun orangnya. Kalau orang itu sudah tidak memiliki tidak memiliki responsibility-nya, tidak memiliki respect yang baik, Bapak Ibu, apapun yang dia omong, kita selalu cuekin aja. Lu banyak ngomong. Ya Pak ya. Karena walaupun itu benar loh, tapi karena kita persepsinya sudah negatif, kita akan dengar, tapi kita nggak pernah ngikuti. Kenapa? Yang jadi masalah bukan pengajarannya, bukan sikapnya, tapi hatimu. Itulah sebabnya kitab Amsal berkata, seseorang yang disakiti hatinya bagaikan gerbang yang tertutup, kota yang tertutup. Ya memang suami-suami bukannya mungkin karena suami belum bisa menjalankan peran yang tadi saya ajarkan. Sehingga dia melukai hatimu. Sehingga kita menerima dia bukan lagi sebagai imam, kita menerima apa? Ini pria gua cuma tugasnya layani lah. Daripada nanti dia marah. Tapi seperti itu Bapak Ibu. Pandanglah dia sebagai imam karena apapun alasannya Tuhan sudah taruh dia di situ. Justru dengan pandangan kita dia sebagai imam ada pengurapan untuk mengubah dia. Perubahan seseorang dimulai dari pandangan kita. Kalau kita pandang dia buruk, ya dia terkunci oleh stigmamu itu. Mungkin dia ingin berbuat baik, Anda akan buat dia gak bisa baik. Apalagi kalau dia seorang pendeta. Aduh, Anda bilang, lu mang dasar gak bertobat, pandai dong berkhotbah. Tunggu aja lah lu. Ada nggak wanita-wanita seperti itu? Dan wanita itu ada di ruangan ini. Prianya sudah bikin apa saja tetap aja nggak dihargai. Karena gara-gara tas yang dia inginkan nggak dibeliin. Tas yang ingin dia nggak dibeliin, semua buruk di mata dia. Maka itu jangan cari keburukan, cari kebaikan. Kenapa? Kebaikan itu pasti akan membuahkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kalau keburukan Anda lihat terus, dia akan merusak seluruh pandangan kita. Yang kedua, kenapa mesti tunduk? Karena dia sebagai pemimpin keluarga. Dia presiden, dia Lot, dia Tuhan. Maka Sarah menjadikan Abraham itu my Lord, Tuanku. Kau tahu enggak waktu kamu memanggil Tuhan, suamimu Tuhan, maka itulah untuk Tuhan yang di sorga. Itu nyatu Bapak Ibu, kemampuan energi dari sorga turun, itu membuat suasana rumah itu benar-benar. Bapak Ibu coba aja, panggil suaminya, ya pandangan kamu. Suami saya itu adalah pemimpin yang perlu saya tunduk kepada dia. Dia perkataannya. Yang ketiga sebagai guru. Maksudnya apa? Tunduk kepada suami adalah kepala apa? Karena sebagai guru, karena dia mengajar. Walaupun mungkin pendidikannya tidak sama seperti kita. Mungkin kita sudah
Strata 1, 2, 3. Sementara dia rata-rata. Ingat bahwa biarpun dia rata-rata, dia itu suami, dia itu kepala. Tuhan bisa jadikan air basuhan anggur. Masa Tuhan tidak bisa jadikan yang rata-rata menjadi strata? Bisa. Justru yang rata-rata itu paling enak diajak bicara. Enggak banyak komentar karena dia enggak paham. Anda ngomong dia dengerin terus. Ya kan? Dia dengerin terus. Tadi saya bilang kan, istri-istri itu kebutuhannya tuh butuh apa? Butuh telinganya suami. Ya, saya lupa satu ini. Istri itu kebutuhan lainnya apa? Dia butuh telinga, didengerin. Dia kalau cerita, kita dengerin aja. Saya dulu gak bisa tuh. Dia udah, gue udah tahu. Sakit hati loh, bisa loh. Ya sekarang lu cerita deh, gue dengerin. Pada muter aja. Udah selesai? Gitu ya. Karena yang diceritain dia jauh sendiri, sudah selesai. Kita bilang, bagus. Senang. Yang tertawa sehat. Artinya pikiran masih sehat. Ya, benar loh, istri itu butuh telinga. Waktu kami ada di main camp dulu, itu si Lois ya, dia katakan bahwa wanita itu butuh berapa kata satu hari, saya lupa, 500 atau 500 ya, speed ya dia pergi ngomong. Itu kalau di rumah yang mau ngomong sama siapa? Masa dia ngomong sama perkedel, kan gak mungkin. Ya kan, dia pasti ngomong sama suami ya, yang mau dengerin. Tapi terkadang kalau suami yang gak mau dengerin, perkedelnya yang diajak ngomong, perkedel sambil ngancam sama perkedelnya. Ya, begitu selesai goreng bukan perkedel, jadi apa? Lempek. Coba kalau kamu dengerin terus dia ngomong, wah berbunga-bunga. Dia gak ngomong sama perkedel, sekarang dia haleluya. Haleluya, dia lagi goreng namanya udang. Haleluya, udang lompat, amin. Udangnya aja bisa nyaut. Nah waktu Anda makan udangnya mantep karena penuh urapan. Coba Bapak Ibu. Yang Bapak Guru, yang terakhir nih. Pemusik boleh ke atas. Yang di sana ketawa terus. Ayo belajar yang muda-muda ya. Saya itu gak punya hobi sendiri loh, dulu ada. Saya kasihan banget waktu saya belum bertahu. Punya hobi yang namanya ngebreak tiap malam. Sampai jam 1, jam 2. Ngebreak sampai di mana-mana. Seluruh dunia saya ngebreak terus. Halo Roger, di kopi. Istri saya, dia udah tidur ngapain. Lu belum ngantuk? Belum, tidurnya sendiri sana. Sebenarnya itu bukan dia nanya belum tidur. Dia, ayo dong yang tidur. Maksudnya gitu, tapi saya gak ngerti. Sekarang saya gak punya hobi, bener aja. Hobi saya apa ya, saya gak ngerti juga. Betul, pulang dari kantor di rumah aja kamar. Ya, kadang nonton berita, baca kitab. Ya, hobinya di kamar gitu. Ya istri saya mau cari saya udah gak susah-susah banget. Kalau dulu susah loh. Dia mesti nggak tahu kemana pergi dia. Sama teman tengah malam pergi bawa ngebreak. Hobinya aneh-aneh dulu. Sekarang enggak. Nah saudaraku, terkadang hobi itu juga bisa memisahkan kita. Ya ingat. Tunggu ya. Masih 1 poin sih. Tapi ada 3 langkah, 7 tindakan. Yang kedua melayani sebagai apa? Istri. Nah. Kita bukan melayani sebagai pembantu sama Tuhan atau melayani sebagai apa? Sebagai hamba minta upah. Kalau mau layani, kalau gimana gue bisa layanin lu? Lu tadi gak beliin gue tas. Baru dia bilang yang tidur yang. Enggak. Tadi gue mau baju lu gak beliin. Jadi kamu mau berhubungan sama suamimu lantaran karena dikasih tas. Sayang, cucut. Saya mau katakan hubungan seperti itu, hubungan bersyarat itu. Kasih tahu suami-suami sama istrinya, tuh dengerin tuh. Gimana, gue mau melayani lu.
Tadi tas gua nggak mau diangkat. Istri saya nggak seperti itu. Saya tahu banget. Selagi saya tidak mampu menjadi suami yang baik, dia tetap jadi istri yang baik. Walaupun terkadang mesti nungguin sampai ngantuk ketiduran. Walaupun. Tapi dia tahu kebutuhan suaminya. Tadi kan bilang apa? Kebutuhan suami, kalau tadi kebutuhan istri itu apa? Telinganya kan, perlu kasih kan. Kalau kebutuhan suami apa? Cinta, seks. Betul. Coba suami saya ngomong gitu langsung terbuka semua. Ya kan? Suami-suami itu butuhnya seks dia. Boleh nggak? Boleh. Maka itu nggak ada alasan. Wah, ini kita udah punya anak yang jangan lagi yang gak bisa. Ya kan? Ada orang tengah malam suka makan, kita larang dia. Jangan dilarang, kasih tahu aja sama dia. Kalau makan tengah malam nanti perut lu buncit. Oh dia sadar, oh iya ya, enggak. Dia makan siang hari. Kasih tahu aja, ajak dia pengertian. Sama hubungan seks juga gitu. Kalau ada suami yang bentar lagi bilang sama dia. Memang sih mantep. Tapi kasih tahu sama dia, nanti lu loyo loh. Nanti loyo, dia ngerti ya. Jangan bilang, gak bisa, gue capek. Wah, di luar masih ada yang bisa tuh. Matang gak? Matang itu Bapak Ibu. Ya, jadi harus punya hubungan yang seimbang. Mengatur rumah tangga, istriku, saya punya istri itu paling pandai dia mengatur rumah tangga. Saya bahagia punya istri. Anda di rumah saya itu, wah dia susun. Kita bikin rumah, dia arsiteknya sebenarnya. Walaupun saya begini-gini ini teknik ya, tapi dia udah rancang. Dia habis biaya banyak juga. Wah jelek, bongkar lagi. Nggak apa-apa. Itu cat habis berapa kali, warna jelek, tukar lagi sampai tukangnya mabok. Ya nggak apa-apa. Akhirnya begitu jadi, tetangga semua tiru. Ya kiri kan tiru dia. Mantep ya. Ini siapa yang bikin desain? Saya bilang, itu insinyurnya. Istri saya. Di rumah dia taruh foto. Gua kaget juga kayak pameran. Dia bisa rangkai semua. Banyak orang datang tiru. Akhirnya gua ke rumah dia. Sama di rumah. Dia bangga sekali. Istri-istri bisa ngatur rumah tangga. Jangan kita datang ke rumahnya kayak kapal mau pecah gitu. Nggak tahu ember tahu di mana, sapu di mana, sampai kadang-kadang yang tidak boleh yang dicuci sama Gunawan gantung di mana-mana. Gunawan lagi dibawa-bawa. Saya kadang-kadang ke rumah orang kaget, dan sudah datang doain, begitu masuk, waduh masalah gue bilang. Kenapa barang itu tahu sembarangan? Nggak heran nanti anaknya jadi mainan kan, dia ngerti. Menyediakan kebutuhan suami, rumah tangga, masak. Istri saya sih nggak semua wanita seperti itu, tapi wanita kodratmu harus begitu. Kebutuhan rumah tangga, masak. Istri gue sih memang ya, kalau soal masak dia memang mampu banget. Dari model apa dia bisa bikin. Ya masak kue, bikin kue semua bisa. Ya dia belajar, saya bersyukur karena dia punya seorang mama yang baik yang mengajar dia. Saya beruntung dapat wanita seperti itu. Ya walaupun tahun 2016 tidak produksi lagi. Iya kan? Iya betul, tapi casingnya gak pernah ketinggalan zaman loh. Bener, walaupun prosesornya sudah berubah gitu ya. Sekarang kan sudah tipe apa? iOS 10 katanya. Ya, tapi casingnya berubah terus. Jadi kalau Anda beli handphone kan suka tukar casing. Istri saya casingnya ikuti relevan. Kalau saya bawa enggak malu-malukan, relevan sih. Walaupun dia tidak pernah dipermak loh ya. Ini original semua, hanya satu yang palsu. Yang lain semua original. Bener, yang palsu coba dia apa? Yang buat gigit itu. Sebenarnya juga nggak palsu dulu karena ada seorang sahabat dokter dia bilang, bu itu giginya kok berlobang, aku kerjain ya, dicabut sama dia. Gua bilang ngapain, ya udahlah itu aja yang palsu, yang lain original. Bener, yang tahu suaminya kalian nggak tahu. Nggak enak untuk wanita-wanita. Ngapain Anda paksain suamimu cari duit cuma hanya mempermak bagian yang tidak perlu dipermak.
Ya kan lama-lama aneh kan dia lihatnya. Masalahnya manusia itu bisa berubah. Ya kemarin maaf aja nih saya bukan cerita, ini udah direkam. Saya datang di satu tempat, saya gak kasih tempat apa. Ini yang lagi bicara itu orang terhormat. Itu turunnya tuh saya lihat ini. Kita memang public figure, kita memang mau tampil di luar, betul. Tapi ya gak perlulah sampai harus diubah-ubah sana, ubah sini. Hati aja ubah untuk Tuhan. Amen. Ibu-ibu, hati-hati. Jangan apa, saya mau senangkan suami. Suami yang belum bertobat kali ya, mau disenangkan begitu. Oke. Yang terakhir, menjadi teladan bagi keluarga. Sikap. Karena itu udah kata lemah lembut. Jangan jadi algojo. Ya kan? Lemah lembut. Ya, fitness boleh, latihan boleh. Ya, gedein badan juga boleh. Jangan digedein. Ya, artinya kesehatan, jaga kesehatan dan jaga keseimbangan. Biasanya gini, jujur aja, kalau kita punya kuasa, kita cenderung lebih apa? Lebih angkuh. Saya punya teman baru punya pistol. Dia punya pistol karena dia kan itu apa ada kerjaannya memang dia dibolehkan gitu. Dia taruh suka kasih lihat. Gitu. Ini gua punya tahu nggak paha ayam? Ya istilah kami Jakarta kan paha ayam, beceng-beceng. Kita ngerti beceng ya? Jakarta bilang beceng, di sini pistol. Dia kasih lihat. Nah bentar-bentar dia kasih lihat barang itu. Ketika kita punya kuasa cenderung menjadi angkuh. Nah biasanya kalau kita udah punya kecantikan yang dilihat oleh orang itu pun apa namanya rekayasa. Udah gayanya kayak apa begitu. Itu merusak mental Bapak Ibu. Ya boleh ya tampil yang baik boleh. Ya jangan dong pakai baju masuk ke kamar begitu masuk suasana kamar jadi berubah jadi dapur. Betul, kadang-kadang ada juga ibu-ibu seperti itu ya. Ya, istri saya itu dia tahu kebutuhan saya. Saya bilang, sayang memang nenek, ya, Yayang memang nenek. Ya, punya cucu udah hampir 8. Tapi tolonglah pakainya jangan kayak nenek-nenek juga. Ya, maksudnya pakaiannya yang masuk kamar tuh yang agak baik sesuai dengan pandangan mata suamimu itu. Oh dia ngerti. Ya, terkadang kita kan mau tahu, kita kan udah suami istri, terima apa adanya ya. Waduh. Apalagi kalau kamu ngomong, kalau perlu yang bagus cari di luar sana. Ya dia pergi. Ya karena kamu yang suruh kok. Ya kan? Harus. Jadi ayo ya jadi teladan di rumah. Jadi teladan. Jangan takut supaya anak-anak lihat bahwa oh istrinya tuh begitu sayang sama suami ya, papanya. Ya. Puji dia di depan anak-anak gak apa-apa. Aku puji istri di depan jemaat ribuan orang. Bahkan ini ditonton banyak orang, ya sampai kemana-mana nih yang nonton. Hari ini sudah katanya sudah di-explore ya. Oh, jadi ditonton langsung. Jangan takut Bapak Ibu, ya. Oke selesai ya. Nanti lah lain kali saya bicara agak sedikit lebih dalam. Tapi yang di bawah 17 tahun jangan ikut. Ya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri. Waktu kita pun sudah selesai. Dia dalam padamu Tuhan, saat terindah selalu ku bersamamu. Waktuku, nafasku, dan hidupku milikmu. Yesus Tuhan, Kau Allah Rajaku. Haleluya. Panjang dan lebar kasih-Mu Bapa, tinggi dan dalam sungguh tiada terduga. Kasih-Mu, hati-Mu, dan diri-Mu milikku. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Kaulah segalanya
wajahku. Musik mainkan pujian di dalam. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah saya sampaikan. Manakala Bapak Ibu yang hadir hari ini, kau punya persoalan terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Kau seorang pria yang punya penentu di tengah keluargamu. Sehingga begitu banyak persoalan terjadi di rumah tanggamu. Jangan salahkan siapapun. Pria punya peran utama. Hadirnya seorang pria yang akan mewarnai rumah tangga. Seringkali kita melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah rumah kita. Istri, anak, seluruh isi rumah kita merasa mereka yang bersalah. Padahal Alkitab katakan peran seorang pria itu yang utama. Tahukah Bapak Ibu, ketika Hawa jatuh terjebak oleh iblis, Tuhan cari siapa? Tuhan tidak datang kepada Hawa. Tuhan tanya, Adam di manakah? Sebab yang mendapatkan mandat di dalam sebuah keluarga adalah pria. Kalau rumah tanggamu mempunyai kondisi yang tidak baik, jangan salahkan. Datang kepada Tuhan, hai pria-pria. Engkau butuhkan sumber dan istri-istri. Kalau rumah tanggamu bermasalah, jangan salahkan pria itu juga. Tetapi periksa apakah engkau menjadi apa? Bagian dari pria itu. Kalau belum, maka hari inilah kesempatan yang baik buat kita. Bapak, Ibu, kalau Anda mau didoakan, di mana Anda berdiri, Anda lambaikan tangan. Saya tergerak untuk memberkati Anda. Terima kasih. Terima kasih. Jadilah pria-pria yang unggul, pria-pria yang excellent, pria-pria yang bertanggung jawab. Dan istri-istri, jika engkau merasakan bahwa engkau belum melakukan itu semua, di mana kau duduk kau lambaikan tangan. Jangan lihat kiri kanan, yang lain tetap tutup mata. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat para pria-pria di tempat ini. Ya Abba, engkau melihat tangan mereka yang terangkat bahwa mereka menyadari bahwa pria punya penentu di dalam rumah tangga. Yang punya penentu masa depan anak-anak, yang punya penentu untuk bangsa. Hamba berdoa, biarlah kemurahan-Mu turun atas pria-pria ini dan mereka akan dibangkitkan. Dan mereka bisa menjadi seorang pria yang mengasihi, yang mengerti tentang akan keberadaan seorang istri. Demikian juga istri-istri ya Tuhan, mereka sadar bahwa mereka ingin menjalankan perintah-Mu. Terkadang mereka tidak sanggup oleh karena hadirnya seorang pria yang belum menjadi seorang pria. Tapi hari ini ya Bapa, segala kepahitan yang menjadikan itu pagar untuk masuknya kasih Tuhan, tolong mereka. Jamah mereka Tuhan, lepaskan mereka Tuhan. Hari ini ada pemulihan terjadi. Kami tahu Tuhan Engkau baik, Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Ya Abba, ya Bapa, satu hal yang Kau lihat adalah keluarga. Ketika Engkau memanggil Adam, Adam di mana? Walaupun Adam, ia berkata wanita yang Engkau tempatkan. Hari ini tidak ada pria seperti itu. Semua pria bertanggung jawab. Berkata Bapa, kamilah menjadi penentu. Kamilah yang membawa mandat di dalam hidup ini. Ya Tuhan. Sehingga tidak ada lagi pria-pria yang menaikkan alasan sebagai benteng kehidupan. Lalu menjadi musuh di dalam perjalanan hidup mereka. Kuasa ilahi-Mu turun atas mereka. Kedua belah tangan terangkat. Kita mau mengakhiri. Saat terindah selalu ku bersamamu.